Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita kembali akan menjalani kehidupan kita dan kita tahu bahwa perjalanan kita hari ini akan ada jalan yang menyenangkan, lurus, enak. Ada jalan yang berkelok-kelok, ada lubang-lubang, tapi kita percaya perjalanan hidup kita sekalipun melewati begitu banyak hal, tapi kita berjalan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kidung Jemaat 370 bait pertama dan yang kedua, Ku mau berjalan dengan juru selamatku, akan kita pujikan bersama-sama. Kidung Jemaat 370 bait pertama dan kedua, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikuti Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikuti Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikuti Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikuti Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau ikut Tuhan dan mau belajar untuk firman Tuhan itu sungguh-sungguh kami lakukan dan praktekkan. Kami butuh topangan Tuhan dan juga Roh Kudus hadirlah dalam hati kami supaya kami bijak. Kami serahkan hanya dalam nama-Mu, kami akan sambut firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka Keluaran 28 ayat 41 sampai 43. Keluaran 28 ayat 41 sampai 43. Keluaran 28 ayat 41 sampai 43. Dengarkanlah sabda Tuhan. Maka semuanya itu haruslah kau kenakan kepada abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya. Kemudian engkau harus mengurapi, mentahbiskan dan menguduskan mereka, sehingga mereka dapat memegang jabatan imam bagiku. Buatlah celana-celana lenan bagi mereka untuk menutupi daging auratnya. Celana itu haruslah dari pinggang sampai paha panjangnya. Harun dan anak-anaknya haruslah memakainya apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan atau apabila mereka datang ke mesbah untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, supaya mereka jangan membawa kesalahan pada dirinya lalu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya baginya dan bagi keturunannya. Bapak Ibu Saudara, orang tuh kalau ke gereja tuh macam-macam pakaiannya. Ada orang yang ke gereja itu pakaiannya rapi dan betul-betul dia seperti mau pergi ke pesta. Saya paham kenapa ada orang yang sampai pakai jas, pakai kebaya, atau pakai kemeja, terus pakai pantofel, bahkan ketika dia nggak bertugas. Itu penting. Dan saya jadi paham kenapa bacaan kita barusan, Harun tuh kayak pakaiannya harus bagus banget. Kenapa sih? Bukan karena Harun yang narsis pengen pakai baju bagus, bukan. Tapi Tuhan yang minta supaya jangan sampai gara-gara dia cuma pakai pakaian yang biasa, yang semena-mena, yang sesuka hatinya, itu membawa kenajisan kepada rumah ibadah. Jadi kenapa orang pakai baju rapi itu? Kenapa? Menghargai. Ini rumahnya Tuhan loh. Masa saya bertamu ke rumah orang aja rapi, ke gereja sembarangan? Jadi ke gereja tuh harus rapi juga. Jadi orang-orang yang datang ke gereja pakai baju rapi itu salah satu yang saya salut. Kenapa? Berarti dia mau memberi diri seutuhnya, menyiapkan dengan baik, berhadapan dengan orang tamu, orang pesta kawinan. Kita bisa rapi, masa sih ke gereja kita nggak bisa rapi? Tapi ada orang yang ke gereja pakainya biasa-biasa aja. Mungkin karena habis dari gereja mau pergi ke tempat lain,
mau ke pasar, mau dagang. Ya mungkin saya paham juga sih kenapa orang tadi mungkin tak terburu-buru, toh ya itu isinya satu dia teman-teman kita aja. Tapi saya percaya bahwa ajakannya hari ini firman Tuhan mau bicara hal lain. Dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, pakaian itu jadi satu hal yang penting. Saya juga belajar banyak, karena awalnya justru tipe orang yang nggak pernah memperhatikan pakaian. Nah udahlah pakai baju seadanya, pakai ini seadanya aja gitu. Tapi setelah saya melihat banyak orang, dikasih tahu banyak orang, ternyata pakaian itu sangat penting sekali. Pakaian itu kan menunjukkan identitas kita siapa. Dan ini juga terjadi di dalam bacaan kita. Harun, dia dan keturunannya orang-orang Lewi itu diminta sedapat mungkin ada baju-baju khusus itu. Bukan untuk menambah keruwetan atau keribetan, bukan. Tapi supaya tadi yang di bagian akhir diingatkan bahwa jangan sampai ketika dia sudah menjabat sebagai imam, dia tidak menjaga diri mulai dari hal yang sederhana. Pakaiannya aja. Supaya nanti orang ketika masuk ruang ibadah, bayangkan kalau Harun cuman pakai baju kayak gembala. Kan orang bingung, ini dia gembala apa imam? Nah, kalau dia imam harus pakai baju yang pantas sebagai seorang imam gitu. Jadi pakaian kita tuh menunjukkan siapa diri kita. Nah, Bapak Saudara, yang mau saya ajak tuh bukan hanya ke gereja itu kita harus rapi. Itu saya harapkan sekali juga. Saya harapkan sekali jemaat sindang ataupun yang mendengarkan ini bukan orang sindang juga ke gereja, ayo sama-sama. Kalau ke pesta kita bisa rapi, kada orang bertamu kita bisa rapi. Masa sih kita beribadah hari Minggu atau kegiatan persekutuan lainnya nggak bisa rapi? Buat Tuhan loh, buat orang yang kita sayang kita bisa rapi, buat orang yang baru kita temu kita bisa rapi. Masa buat Tuhan yang adalah juru selamat kita nggak rapi? Itu satu. Tapi yang kedua, dalam bacaan ini bukan cuma bicara soal baju, tapi bagaimana apa baju kita selain yang kita pakai di badan. Baju kita adalah tutur kata dan sikap kita. Sebagai orang Kristen itu, baju kita itu adalah sikap dan perbuatan. Ketika kita berdagang, ketika kita di rumah, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, apa yang orang lain dapat kesan dari kita, itu adalah pakaian pertama kita. Mungkin bisa baju, tapi bukan hanya itu aja. Mulut kita, sikap kita. Kalau kita orang yang baik dan ramah, maka orang akan lihat, oh pakaiannya orang Kristen itu rapi. Pakaiannya orang Kristen itu tutur katanya santun. Pakaian orang Kristen itu sikap perbuatannya, dia tidak hanya memikirkan orang seagamanya dia, tapi juga orang yang tidak seagama sama dia juga dia sayang. Yang bukan keluarganya pun dia sayang. Sehingga Bapak Ibu hari ini kita diminta, mari sama-sama kita rapihkan bukan cuma baju kita, tapi kita juga rapihkan ucapan kita, sikap kita kepada orang. Supaya apa? Orang langsung lihat orang Kristen ini bajunya model apa. Apakah model yang bagus? Atau model semaunya aja, bolong-bolong, atau modelnya seadanya. Kita percaya bahwa kita adalah orang Kristen dengan berpakaian bertutur kata baik, bersikap yang baik. Dan hari ini kita mau memuliakan nama Tuhan, sehingga setiap orang yang ketemu dengan kita langsung berkata, oh murid-muridnya Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang santun, orang-orang yang membawa damai, membawa kasih dalam tutur kata, dalam perbuatannya. Tuhan mampukan kita. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar bukan hanya soal cara berpakaian kami di rumah ibadah, tetapi bagaimana kami berpakaian melalui tutur kata dan sikap kami dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam bergaul. Ajarkan kami juga punya sikap yang baik, Tuhan. Ajarkan kami menjadi duta-dutanya Tuhan. Kemanapun kami pergi, kami jaga. Dan biarlah Tuhan kami boleh punya kemampuan untuk bisa menjadi orang yang baik. Dan itu bukan karena kami hebat, tetapi kami butuh pertolongan Tuhan. Sinari hati kami, sinari pikiran kami karena kadang-kadang ketika kami udah berbuat baik, kadang-kadang kami capek, kadang-kadang kami lengah, kadang-kadang kami lelah. Sehingga kami butuh kekuatan daripada Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami hari ini, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.